Glory, haleluya. Itulah betapa indahnya lagu pujian yang dibawakan oleh pembawa lagu pujian, haleluya. Dan itulah yang sesungguhnya yang menunjukkan bahwa lagu yang kita nyanyikan itu sesuai dengan hidup kita. Haleluya. Karena tidak boleh hanya sekedar menyanyikan padahal jauh daripada pola hidupnya, dari cara lagunya, dan dengan cara pikirnya, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita menyanyikan lagu itu benar-benar kita harus melakukannya, itulah tindakan yang sesungguhnya. Sama halnya dengan firman Tuhan. Kalau kita sudah membaca, bukan hanya sekedar membaca dan bukan hanya sekedar menghafal ayat-ayatnya, amin, tetapi benar-benar bahwa bertindaklah segera, karena satu-satunya yang harus kita lakukan yang disukai oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita yang adalah tindakan. Itulah yang sesungguhnya dan itulah yang Dia inginkan. Tetapi kita harus melakukannya karena memang itulah yang kita inginkan dan itulah yang kita rindukan. Sebagaimana rusa yang sedang haus kepada sungai. Haleluya. Demikianlah jiwa kita dan hati kita, pikiran kita merindukan firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita adalah benih Kristus. Dan kita sudah memiliki mata Raja Wali. Dan kita sudah memiliki sayap untuk siap terbang. Amen. Haleluya. Dan itu bukan karena zaman ini kita diberikan Tuhan kepada kita seperti itu. Sesuai dengan programnya. Bukan seperti itu, tetapi itu sudah direncanakan karena programnya Allah sudah ada sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Dan sudah ditentukan orang-orangnya untuk melakukan akan hal itu. Jadi tidak boleh hanya sekedar menyampaikan firman Tuhan, bukan tidak boleh hanya sekedar memberitakan Injil, menyaksikan firman Tuhan. Tetapi yang pertama kali karena Tuhan berkata, jadilah terang dan jadilah garam. Bukan hanya sekedar garam, bukan hanya sekedar terang. Haleluya. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah garam, padahal orang tidak tahu dan tidak pernah menyisipi bahwa benar-benar garam itu adalah asin. Kalau orang-orang lain sudah mengatakan bahwa benar-benar kamu adalah garam dan saya sudah merasakan bahwa kami adalah benar-benar asin, itulah yang sesungguhnya disaksikan oleh orang-orang. Haleluya. Bahwa kamu adalah terang dan garam. Haleluya. Haleluya. Karena kita tahu bahwa garam banyak di gudang sana. Bahwa alat penerang pun banyak di toko sana. Bahwa bahkan matahari yang sangat besar yang sudah diciptakan oleh Allah bagi dunia ini adalah alat terang bagi dunia ini. Tetapi bukan hanya sekedar terang. Yang namanya terang adalah bisa sebagai teladan dan contoh bagi saudara-saudara, bahwa keluarga, bahkan di tengah kampung halaman, bahwa kemanapun kita pergi. Haleluya. Dan memperhatikan dengan jeli dan teliti apa yang harus kita lakukan. Dan kita cek dan kita lihat harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman lain menjawab firman. Tetapi kita tahu bahwa Allah menuliskan melalui seorang rasul dan nabi di dalam kitab ini. Dan kita tahu bahwa dituliskan di sini ayat-ayat untuk harus kita lakukan. Tetapi sesuai dengan Kisah Rasul 2:38, Yesus tidak pernah menuliskan di sini, atau Rasul pun tidak pernah menuliskan, atau Nabi menuliskan di sini, beginilah kamu berjalan mau ke baptisan. Beginilah kamu berjalan mau berdoa. Tidak ada seperti itu. Kalau semuanya itu dituliskan sesuai dengan kitab yang tertulis, itu tidak semua, itu tidak muat di dalam kita. Karena bagaimanapun juga semua perkataan Allah, semua perjalanan Rasul dan Nabi kalau dituliskan, langit pun tidak akan bisa, tidak memuat kalau semuanya itu dituliskan. Haleluya. Haleluya. Bagaimanapun ditanya sebegitu banyak di dunia itu kan bisa menuliskan. Kenapa? Itulah sebabnya kita melihat bahwa Petrus dengan jelas mendapatkan pewahyuan. Karena dia tahu siapa kepribadian Yesus Kristus. Sehingga Yesus pun berkata, di atas batu karang ini aku akan berikan jemaatku, dalam maut tidak akan dapat menguasainya. Haleluya. Glory.
Karena hanya Petruslah yang dapat pewahyuan itu bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang sesungguhnya. Haleluya. Jadi hal yang sama juga dengan orang-orang yang sudah ditentukan dan dipilih Allah sebelum dasar dunia ada. Bukan hanya sekedar berkata dengan menyampaikan seperti saya katakan tadi, menyampaikan firman Tuhan. Tetapi hitunglah hari-harimu. Hitunglah hari-harimu. Kenapa harus dihitung hari-hari? Apa yang saya lakukan hari ini dan apa yang harus saya lakukan hari kedepannya. Dan tidak perlu bingung dan tidak perlu gelisah. Hanya satu yang dilakukan hari ini, esok dan sampai selama-lamanya, yaitu firman Tuhan. Haleluya, amin. Karena Ibrani 13 ayat 8 menunjuk bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Perkataan Yesus Kristus ya tidak pernah berubah. Kenapa tidak pernah berubah? Karena Yesus Kristus tidak pernah berkata bahwa hari ini adalah A, besok adalah B, sampai Z. Yang paling baik untuk dilakukan dari A sampai Z adalah cara menuliskan. Haleluya. Jadi tidak pernah Yesus Kristus, Allah tidak pernah merubah matahari sedikit pun. Udahlah, mendung dulu hari ini. Udahlah, besok lebih terang lagi. Bulan gak perlu kau datang nanti malam. Gak pernah berubah. Kalau berubah-ubah, ya dunia ini ada kekacau, bro. Pikiran manusia pun tidak akan bisa ya fokus kepada firman Tuhan dan bisa membingungkan manusia. Tetapi kasih Yesus Kristus tidak pernah berubah. Bahwa dialah sang juru selamat, sang penyembuh. Maka itu tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia adalah sang penyembuh. Tetapi kadang-kadang kita lihat di zaman ini, ya, tidak peduli dengan firman Tuhan lagi. Ini zaman mujizat sudah berlalu. Penyembuhan sudah berlalu. Kalau memang zaman mujizat sudah berlalu dan penyembuhan sudah berlalu, matahari pun akan berlalu. Semuanya akan berubah. Tetapi Tuhan tahu apa yang harus dilakukan bagi domba-dombanya. Haleluya, glory. Dan itulah yang kita bahas minggu ini, ya, waktu yang indah ini, karena kita sudah membahas bagaimana tentang ya ketujuh bintang tersebut, ketujuh jemaat, ya, ketujuh bintang adalah ketujuh malaikat atau ketujuh utusan. Haleluya. Dan sudah saya terangkan dengan mentail bagaimana tentang penglihatan di Pulau Patmos. Penglihatan di Patmos. Sebagaimana Yohanes mendapatkan penglihatan semuanya itu. Dan dia menuliskan. Untuk apa dituliskan? Untuk supaya kita sebagai generasi penerus dan tahu apa yang harus kita lakukan. Bahwa itu benar-benar nyata. Haleluya. Karena bagaimanapun juga Yesus tidak akan pernah melintas dalam pikirannya dan tidak mau ya akan kehilangan domba-dombanya. Haleluya. Betapa Yesus Kristus mengasihi domba-dombanya sehingga yang 99 ditinggalkan untuk mencari yang satu. Tidakkah kita tidak tahu bahwa ini sedang mencari yang satu untuk supaya domba-domba genap? Karena firman Tuhan berkata bahwa ketika rambut kita pun jatuh satu biji, ya, itu harus dikembalikan. Sebagaimana Allah menciptakan rambut kita sebegitu banyak, semuanya itu akan komplit dan tidak akan bisa satu pun hilang dari rambut kita tersebut. Apalagi komplit dengan tubuh kita, yaitu disebut anak-anak domba Allah. Haleluya. Dan itulah perjalanan ketujuh zaman gereja dari Efesus sampai Laodikia. Tidak boleh satu hilang dari Efesus sampai Laodikia. Dari ketujuh jemaat tersebut, ketujuh jemaat dan utusan pun atau mediator akan selalu tampil pada setiap zaman tersebut untuk memberitakan kebenaran firman pada zaman mereka. Haleluya. Untuk supaya anak-anak Raja Wali, ya, untuk supaya anak-anak Raja Wali selalu menikmati atau memakan daging segara.
ya, dan selalu menghasilkan buah tepat pada musimnya. Amin. Haleluya. Dan kita akan membahas tentang zaman gereja Efesus. Haleluya. Dan nanti kita akan baca tapi boleh kita baca dari Wahyu 1 ayat 1 sampai 7. Haleluya. Kita buka kitab kita. Wahyu 1 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditujukannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dan kita lihat di ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat, yaitu di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ayat 6. Dan yang telah membuka kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dan ayat 7 kita lihat, lihatlah ia datang dengan awan-awan yang setia, dengan awan-awan yang setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Amin. Nanti kita baca sekali lagi. Silakan duduk. Haleluya. Jadi kita melihat, ya, kita melihat kunci yang diberikan Tuhan kepada utusan. Kunci yang diberikan Tuhan kepada utusan atau mediator. Haleluya. Dan kita melihat di Ibrani 13 di ayat 8 seperti yang saya katakan tadi. Yesus Kristus tetap sama. Nah, inilah pokoknya, inilah pondasinya, Yesus Kristus tetap sama. Berarti di zaman Efesus sampai Laodikia, Yesus Kristus tidak pernah berubah dengan cara polanya untuk menyelamatkan umatnya dari dunia ini, dari bumi ini. Haleluya.
Dan kita baca dulu di Pengkhotbah 3, 14 ayat 15. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Haleluya. Jadi kita lihat 15. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, sudah lama ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Haleluya. Glory. Apa yang dimaksudkan di situ? Karena kita tahu bahwa jemaat mula-mula, yaitu zaman Pentakosta, di mana Allah mencurahkan rohnya ke orang-orang kudusnya di loteng Yerusalem, ya. Kita tahu bahwa pola Kristus tidak berubah. Dan apa yang sudah hilang, yang sudah lalu harus mencari yang sudah lalu. Di mana kasih yang mula-mula sudah menjadi dingin. Atau kasih sudah menjadi dingin. Semuanya sudah hampir dilupakan. Itulah sebabnya menyambung seperti mata rantai, Allah mengutus para rasul, ya, nabi, dan juga mediator. Sang utusan bagi ketujuh jemaat tersebut. Haleluya. Kenapa dikatakan tadi supaya takut menambah dan mengurang seperti Wahyu 22, seperti Wahyu 22 18 19? Supaya manusia takut menambah dan mengurang. Artinya di situ untuk supaya diakui seorang utusan dan rasul dan nabi pada zamannya. Kalau sudah Allah mengutus nabinya, rasulnya pada zaman tersebut, dan orang-orang tidak akan mau menerima rasul sebagai utusan pada zamannya, maka mereka akan binasa. Haleluya. Kenapa binasa? Karena demikianlah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah keluar daripada mulut Allah. Dan penyambung lidah Allah adalah rasul nabi. Mereka lah penyambung lidah Allah. Apakah orang-orang mau mendengarkan apa yang disampaikan? Kalau tidak mau mendengarkan, akan terjadi. Itulah sebabnya sama seperti zamannya Nuh. Sama seperti zamannya Lut. Haleluya. Jangan mengira bahwa mereka bisa lari dari hadapan Allah ketika juru selamat, yaitu Yesus Kristus, sang hakim tersebut nanti akan tampil dan datang untuk menghakimi dunia. Jadi zaman apa yang sedang kita hidupi zaman ini? Tuhan sudah menyediakan apa yang harus kita lakukan di zaman ini. Karena Yesus Kristus tidak pernah sedikit pun melupakan orang-orangnya. Haleluya. Jadi, ya, seorang Allah yang tidak berubah dengan cara-caranya, baik di dalam pelayanannya, ketika Yesus Kristus tampil di muka bumi sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 dan 14, dia melayani manusia. Setelah dia kembali ke tempatnya, dia mengutus Roh Kudus. Haleluya. Dan juga mengutus Rasul Paulus. Dia juga mengutus para rasul yang lain untuk meneruskan pemberitaan firman yang benar. Haleluya. Jadi di dalam pelayanan manusia, ya, yaitu utusan akan menjadi contoh bagi semua zaman yang lain. Apa yang dikerjakan Allah di zaman gereja yang pertama adalah apa yang ingin dia kerjakan di semua zaman yang lain.
dari zaman Efesus sampai zaman Laodikia. Haleluya. Jadi sekarang kita mengetahui dengan tepat dari firman yang dicatat oleh Roh Kudus, bagaimana yang pertama atau gereja mula-mula didirikan dan bagaimana Allah memanifestasikan dirinya di dalam firman. Ya, firman tidak dapat berubah atau diubah karena firman adalah Yohanes 1 ayat 1. Firman adalah Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu menjadi daging dan tinggal di antara kita. Haleluya. Jadi mengubah satu kata darinya seperti yang dilakukan Hawa mendatangkan dosa dan kematian. Bahkan seperti yang dikatakan di Wahyu 22, seperti saya katakan tadi, Wahyu 22, 18, 19. Bagiannya akan diambil dari kota kudus, daripada pohon kehidupan tersebut. Dan barang siapa menambah malapetaka akan ditambahkan kepadanya. Haleluya. Apakah manusia tidak takut pada zaman ini? Gempa aja menggoncang dunia ini, mereka sudah menjerit, "Oh tolong Tuhan." Dan langsung Tuhan menjawab, "Lihatlah sesuai dengan pekerjaanmu, perbuatanmu. Apakah kamu sudah layak minta tolong dan aku mendengarkan kamu? Lihatlah pekerjaanmu." Haleluya. Glory. Jadi tidak boleh tidak boleh manusia menyangka bahwa dirinya diselamatkan padahal perbuatannya tidak pernah sedikit pun melakukan kehendak Allah. Haleluya. Itulah sebabnya selalu firman selalu berjalan siang dan malam non-stop 24 jam untuk menjaga setiap orang, untuk menjaga setiap orang tanpa terkecuali. Tetapi karena manusia menghindari firman tersebut, menghindari ajaran dari rasul, dari utusan tersebut, sehingga mereka pun sama seperti zaman Nuh dan sama seperti zamannya Lot. Haleluya. Jadi kita melihat meskipun para sarjana memberitahu kita zaman kerasulan sudah berakhir, tidak perlu percaya. Jauhkanlah dirimu daripada orang-orang yang seperti itu. Kalau dikatakan zaman kerasulan sudah berakhir. Haleluya. Karena pernyataan seperti itu adalah salah. Karena dua alasan, pertama-tama adalah salah dengan menganggap bahwa sudah tidak ada rasul, sudah tidak ada lagi rasul-rasul. Hanya karena kedua belas rasul itu, yaitu murid Yesus Kristus, sudah berakhir. Haleluya. Jadi seorang rasul artinya yaitu seorang yang diutus. Dan ada banyak orang yang diutus di zaman ini. Tetapi mereka disebut misionaris sepanjang orang-orang itu dipanggil dan diutus dengan firman kehidupan. Maka zaman kerasulan masih terus berlangsung. Haleluya. Jadi kedua, mereka menuju ke sebuah zaman kuasa Roh Kudus yang dimanifestasikan sudah berakhir menjadi Alkitab, sudah diselesaikan. Jadi itu tidak benar. Bahkan tidak ada satu ayat pun menganjurkan hal itu. Haleluya. Tidak ada satu pun di dalam Alkitab menganjurkan hal itu. Haleluya. Jadi inilah pembuktian bahwa kedua pernyataan di atas yang sudah kukatakan tadi adalah salah. Dan Kisah Rasul 2:38 sampai 39
Apa yang dikatakan di sana? Bertobatlah dan hendaklah dirimu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi banyak orang yang lain, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah. Haleluya. Sebanyak yang dipanggil berarti bukan semua. Untuk menggenapkan Matius 22:14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Haleluya. Jadi firman Tuhan lah yang menjawab firman Tuhan, dan semuanya itu akan digenapkan. Itulah kunci keberhasilan secara rohani. Hal yang sama secara jasmani, bagaimana cara untuk mencari kunci keberhasilan? Mudah bagi orang untuk mencari kunci keberhasilan. Haleluya. Hal yang sama juga dengan firman Tuhan. Ya, kunci keberhasilan, taat bekerja. Jauhilah orang-orang yang melakukan yang jahat. Haleluya. Tetapi kunci keberhasilan secara jasmani harus memakai firman Tuhan. Kunci keberhasilan dari dunia, untuk supaya kaya raya mudah, korupsi aja, ilegal aja pekerjaan sehari-hari, gak perlu legal. Haleluya. Tetapi firman Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Haleluya. Firman Tuhan mengajarkan hiduplah di dalam kesederhanaan. Apakah salah punya pesawat? Enggak salah kalau Tuhan berikan. Tetapi kalau dengan cara korupsi untuk supaya memiliki pesawat, enggak pernah diajarkan Tuhan seperti itu. Jadi sederhana. Haleluya. Mencari keselamatan pun hal yang sama. Karena itulah jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Haleluya. Bagaimana janji itu? Karena janji akan kuasa di mana para rasul diperlengkapi pada saat Pentakosta, seperti yang saya katakan tadi. Adalah bagi kamu orang-orang Yahudi, dan bagi anak-anakmu orang-orang Yahudi, dan bagi semua orang yang masih jauh, yaitu bangsa kafir, dan banyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita, baik Yahudi maupun bangsa kafir, sampai dia berhenti memanggil. Haleluya. Jadi pesan Pentakosta dari kuasanya tidak akan berhenti. Haleluya. Jadi apa yang dimiliki oleh gereja mula-mula di Pentakosta itu adalah haknya yang tidak dapat dicabut. Dari semula ia memiliki firman Allah yang murni. Ia memiliki kuasa Roh Kudus yang dimanifestasikan di dalam berbagai-bagai tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban. Keajaiban dan karunia-karunia Roh Kudus, seperti yang tertulis di Ibrani 2 ayat 1 dan 4. Haleluya. Apa yang dikatakan di sana? Kita baca Ibrani 2 1 sampai 4. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Haleluya. Jadi apa yang telah kita dengar, sesuaikan dengan firman. Ujilah dia dengan firman. Haleluya.
Karena sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pengantaraan dan ketidaktaatan kepada firman menjadi balasan yang setimpal. Haleluya. Jadi bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Bagaimana caranya untuk selamat? Sedangkan orang-orang sudah menjauh daripada ajaran rasul tersebut dan mediator tersebut. Seperti yang saya katakan minggu kemarin, bagaimana orang sudah menjauh dari ajaran Martin Luther di zaman dulu. Seandainya Martin Luther hidup sekarang, dia akan pergi ya ke gereja Lutheran dan berkata, apakah pernah saya ajarkan seperti ini dulu? Oh tidak, memang tidak pernah sesuai dengan sejarah. Kalau memang demikian, apa yang harus kami lakukan zaman ini? Firman apa yang harus kamu lakukan zaman ini? Maka mereka tidak akan bisa menjawab. Haleluya. Kenapa mereka tidak bisa menjawab? Karena mereka tidak mengikuti pola cara Allah bekerja. Apa itu? Karena mereka tidak mau mendengarkan pesan firman Tuhan pada zamannya. Haleluya. Glory. Haleluya. Jadi Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai perkataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menjadi menuruti kehendaknya. Haleluya. Itulah menjadikan manusia di zaman ini sudah sangat jauh daripada firman Tuhan. Karena mereka lari daripada pengajaran utusan di zaman ini. Hal yang sama juga seperti jemaat mula-mula. Ya, jemaat mula-mula darah ketika Roh Kudus tercurah ke atas mereka. Haleluya. Berapa orang mereka di loteng Yerusalem? Berapa ribu orang mereka yang tidak mau mendengarkan dan mengikuti pola cara Kristus pada zaman itu. Dia sudah berjanji seperti di kitab Yoel. Haleluya. Dan setelah Yesus Kristus pergi ke tempatnya, dia pun sudah berjanji, aku akan mengutus roh kepadamu. Nantikanlah itu di loteng Yerusalem. Sabarlah menantikan di sana. Tetapi orang-orang mengatakan mereka mabuk anggur. Haleluya. Padahal masih baru pukul 9. Hal yang sama juga di sepanjang itu zaman gereja. Hal yang sama di zaman Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Mereka mabuk oleh anggur. Bukan karena Roh Kudus. Ejekan apa yang sedang datang dari mereka? Siapakah mereka sebenarnya yang selalu mengejek orang-orangnya Kristus? Haleluya. Dan mereka tidak kenal dan tidak tahu bahwa zaman apa yang sedang mereka hidupi. Haleluya. Dan mereka tidak tahu bahwa zaman ini, bahwa zaman itu atau tepat pada zaman ini, mereka tidak tahu bahwa zaman ini sudah zaman akhir. Dan bumi ini pun sudah tua. Haleluya. Dan mereka tidak pernah percaya bahwa Yesus Kristus datang kedua kalinya. Kalau mereka percaya bahwa Yesus Kristus datang kedua kalinya, maka mereka akan mempersiapkan dan mendandani dirinya sendiri bagi kedatangan Kristus yang kedua. Haleluya. Hal yang sama juga dengan anak-anak. Contoh, ini sudah pukul sekian, ayah dan ibu sebentar lagi akan datang. Ayo kita siapkan, kita bersihkan rumah, kita cuci piring, kita masak nasi dan lain sebagainya. Nanti orang tua kita datang.
Kalau semua dibereskan, maka ayah dan ibu pun semangat. Kalau tidak dibereskan, maka terjadi apa terjadi? Marah, bahkan dicambuk, diajar dan lain sebagainya. Haleluya. Sekali, kalau sehari-hari demikian, apa yang terjadi? Hal yang sama juga dengan Kristus. Masa yang mengaku dirinya Kristen tidak boleh menyikapi dirinya sendiri, tidak mau menyikapi diri sendiri dan mengoreksi dirinya sendiri. Apa yang sedang dia lakukan? Haleluya. Jadi kita sudah diajarkan di dalam kitab ini, ya. Sudah diajarkan bagaimana kita menilai seperti apakah gereja yang benar itu dulunya. Karena semua sudah tertulis di kitab Wahyu. Semua tertulis di kitab Kisah Para Rasul. Haleluya. Seperti apakah gereja yang benar itu dulunya. Bagaimana ia pada saat Pentakosta dan bagaimana ia di dalam zaman rasuli seperti yang terdapat di dalam firman dalam kitab ini. Maka kita dapat menerapkan ya aturan yang sama untuk menunjukkan kepada kita bagaimana gereja itu gagal. Bagaimana gereja itu gagal? Kesalahan yang mendasar atau kesalahan-kesalahan yang menyusup ke dalam gereja yang pertama itu. Dan dinyatakan di dalam kitab Kisah Para Rasul, ya, atau kitab Wahyu juga. Dan surat-surat Rasul akan menjadi semakin dan semakin terlihat, ya, termanifestasi di setiap zaman yang berikutnya. Haleluya. Hingga kita melihat kegelapan total akan kebenaran di zaman-zaman akhir ini, itu zaman Laodikia. Haleluya. Jadi sekarang keluar dari kunci yang pertama ini yang sudah kita ya terima dari Tuhan. Datanglah kebenaran ya yang lain dan yang kurang mengagumkan bagi orang ya. Jadi harus berusaha, contohnya ya. Efesus harus berusaha seperti jemaat mula-mula. Smyrna harus berusaha seperti jemaat mula-mula. Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia. Artinya orangnya bukan harus seperti mereka, tetapi tindakan harus seperti itu. Artinya kasih itu tidak akan bisa hilang. Perbuatan tidak akan bisa hilang. Cara dan prinsip mereka akan sama. Melakukan firman Tuhan di setiap zaman. Haleluya. Glory. Karena hanya ada satu jalan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak boleh, karena hanya satu jalan, yaitu jalan ke surga, tidak boleh ke kiri ke kanan. Bagaimana gaya-gaya kita yang sedang berjalan menjalani jalan tersebut. Saya bergaya dulu seperti ini, saya belok dulu ke kiri, saya belok ke kanan. Tuhan gak ajarkan seperti itu. Aku adalah pintu. Aku adalah jalan. Dan Tuhan mengajarkan bagaimana untuk supaya bisa melalui pintu tersebut. Bolehkah masuk dari jendela? Tidak. Karena kalau masuk dari jendela adalah seorang pencuri. Berarti harus melalui pintu. Ada persyaratan. Persyaratan itu harus dilakukan. Barang siapa yang tidak mau melakukan persyaratan, mereka tidak akan boleh masuk ke dalam pintu, melalui pintu tersebut. Haleluya. Jadi ada standar dan patokan di setiap zaman. Seperti zaman Nuh, harus masuk ke dalam batra. Tidak ada koma di sana. Titik. Kalau orang masuk ke dalam batra, selamat. Orang tidak mau dalam batra, masuk ke dalam batra, binasa.
Siapakah yang mau masuk ke dalam melalui pintu tersebut? Selamat. Mereka tidak mau melompat dari jendela, mereka binasa. Mudah aja. Bukan soal pakaian, bukan soal kekayaan, bukan soal kepintaran, bukan soal banyak uang. Pergi ke gereja, apa yang harus dilakukan? Mendengarkan firman, menerima firman, dan bertindak. Amin. Kalau hanya sekedar mendengar, menerima, semua orang tahu. Tapi Tuhan bertanya, tunggu dulu. Apakah kamu sudah bertindak? Dan Tuhan melihat sesuai dengan sifat dan karakternya apa yang dia lakukan hari-hari. Tuhan, aku sudah melakukan. Kita melihat pemuda kaya. Aku sudah melakukannya semua Tuhan. Ketika Yesus Kristus mengatakan, juallah hartamu, maka dia berpaling daripada Kristus. Haleluya. Bagaimana dengan zaman ini? Aku sudah melakukan Tuhan. Oh iya ya. Oh bagus. Kamu sudah berjudi. Kamu sudah mabuk. Kamu sudah pergi ke kafe-kafe, dansa-dansa ke sana. Oh iya ya. Rupanya itu yang ku ajarkan untuk kamu lakukan ya. Lalu dia bingung. Melalui pintu apa kamu masuk? Lalu dia cek. Rupanya dia masuk dari jendela. Berarti kamu adalah seorang pencuri. Kan mudah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sederhana bagi orang yang memiliki pewahyuan dan orang yang sudah dipilih Tuhan sebelum dasar dunia ada. Itulah sebabnya kita selalu mendoakan keluarga kita, saudara-saudara kita. Tanpa terkecuali semuanya selalu kita doakan. Kita bawa dalam doa. Hanya itulah yang bisa kita lakukan dan sifat dan karakter kita bisa sebagai contoh dan teladan. Itulah sebenarnya ya khotbah dan firman yang hidup. Yang dapat dibaca semua orang. Haleluya. Itu saja. Nggak perlu pergi ke rumahnya. Oh begini firman Tuhan. Begini. Mereka bahkan mau mengusir. Banyak pekerjaanku. Mau datang aja memberitakan firman. Kan ada kitabku. Haleluya. Glory. Kalau orang yang sudah ditentukan Tuhan, mereka tidak akan kemana-mana. Haleluya. Tetapi bersaksilah. Jadilah suratan Kristus. Jadilah terang. Jadilah garam. Kalau orang menyukaimu, pasti sifat dan karaktermu akan akan ditiru. Haleluya. Manusia apa ini? Ya, sepertinya ada ini. Kenapa tidak mau melakukan ini dan itu? Ya, saya cek dulu, saya coba dulu. Karena saya lihat lebih berhasil dia secara rohani. Maka mereka akan mau mengikuti. Haleluya. Sama seperti Kristus. Bagaimana Zakheus? Mereka, ya, dia sendiri mau mengikuti dan menam Kristus masuk ke dalam rumahnya. Haleluya. Glory. Dan standar yang pertama adalah jemaat mula-mula. Dialah sebagai contoh dan teladan. Itu tidak akan bisa, ya, tidak akan bisa ditinggalkan dan tidak akan bisa dilupakan. Haleluya. Jadi kita melihat ya apa yang tertulis di kitab Matius 24 ayat 24 bahwa orang pilihan tidak dapat ditipu sekiranya mungkin. Karena si Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Haleluya. Dan kita sudah tahu bagaimana Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan. Harus ada tindakan. Haleluya. Jadi jawaban sangat jelas di hadapan kita.
Jadi ada sebuah gereja yang benar dan ada sebuah gereja yang palsu. Ada pokok yang benar, ada pokok yang palsu. Tetapi tentu saja gereja yang palsu, pokok yang palsu itu akan selalu berdusta, merampas ya kedudukan gereja yang benar dan mempendapat bahwa dirinya bukan orang pilihan. Itulah yang terjadi di setiap zaman. Merampas dari gereja Efesus sampai Laodikia, sehingga terjadilah ya kegelapan di setiap gereja tersebut. Tetapi masih ada terang sedikit-sedikit di setiap ya zaman-zaman gereja tersebut. Haleluya. Glory. Jadi yang palsu akan berusaha ya membunuh yang benar. Begitulah yang tertulis di kitab Kisah Para Rasul. Begitulah dulunya ya di zaman-zaman yang sudah lampau. Haleluya. Dan kita sudah tahu ya bahwa di zaman jemaat mula-mula, di zaman Efesus, Smyrna, Pergamus, semua tiada mati martir, dibunuh, dipenggal, seperti saya katakan minggu kemarin. Siapa yang membunuh mereka? Siapa yang memenggal? Siapa yang menyiksa? Apakah mereka orang-orang kudusnya Allah? Tidak. Dari manakah mereka berasal? Mudah menjawab. Dari mana mereka berasal? Mudah menjawab. Kita melihat ke belakang, siapa Kain? Mudah saja. Haleluya. Mudah saja. Siapa yang melakukan sebenarnya? Dia mengikut Kristus, padahal di belakangnya, di balik pikirannya beda. Judas Iskariot. Siapa dia sebenarnya? Ada tertulis. Dari mana dia berasal? Haleluya. Jadi kita melihat gereja. Apa yang mereka hasilkan? Apa yang mereka lakukan? Mudah untuk melihat. Karena firman Tuhan kenalilah pohon dari buahnya. Apa yang mereka lakukan? Sangat mudah. Kalau gereja mengejek orang-orang yang sudah bertobat, seperti Kisah Rasul 2:38, berarti mudah mengenali siapakah mereka. Kalau aku benci melihat orang karena dia sudah berhenti berjudi, berhenti mabuk, berhenti melakukan yang jahat. Kalau aku benci melihat dia, padahal dia sudah meninggalkan semuanya itu, berarti aku berasal dari siapa? Tetapi kalau aku berkata, lalu aku menyukainya, bagus kawan, bagus sahabatku, rupanya kau sudah mulai berubah. Haleluya. Tetapi kalau orang sedang mau membunuh dia karena dia sudah meninggalkan kejahatan, berasal dari mana dia? Mudah saja menjawab firman Tuhan. Haleluya, karena firman Tuhan lah yang menjawab firman Tuhan. Haleluya. Jadi kita melihat permulaan tersebut. Apakah permulaan itu? Yaitu peristiwa yang terjadi di Taman Eden. Karena di Taman Eden ada dua pohon. Haleluya. Pohon yang baik. Haleluya. Satu pohon yang baik dan satu pohon yang jahat. Pohon kehidupan dan pohon kematian. Haleluya. Ini menunjuk kepada manusia. Kedua pohon tersebut. Siapakah pohon kehidupan? Adalah Yesus Kristus. Siapakah pohon kematian? Adalah maut. Siapakah Habel? Dan siapakah Kain? Mudah untuk melihatnya. Dari Kejadian 4 ayat 3-5 tersebut. Dan kita lihat, kita baca dulu. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan.
Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Kenapa tidak diindahkannya? Karena Allah sudah tahu bagaimana sifat dan karakternya. Haleluya, glory. Apakah Tuhan bisa menjaga Habil untuk supaya tidak dibunuh? Oh, bisa. Kenapa tidak bisa? Tetapi kalau memang itu nanti tidak dibiarkan, maka semua manusia akan memiliki pikiran dan hati seperti yang dimiliki oleh Kain. Karena pikiran bisa menular seperti kanker dan tumor. Haleluya. Itulah sebabnya ada tertulis dalam firman pengaruh dari yang lain. Haleluya. Kita sudah pernah membahas itu. Jadi itulah karena si Kain berasal dari si jahat, sedangkan Habil adalah orang benar di hadapan Tuhan. Jadi kedua orang anak ini dari daging orang tua yang sama. Keduanya anak kembar. Haleluya. Dan yang satu adalah pilihan Tuhan, dan yang satunya adalah bajingan. Keduanya menyembah Allah, dalam setiap kasus selalu melibatkan adanya penyembahan kepada Allah. Apa yang dikerjakan oleh Kain, itu yang dipersembahkan. Apa yang dikerjakan oleh Habil, itu yang dikerjakan. Mereka sama-sama menyembah Allah. Mereka keduanya sama-sama berasal dari satu ibu, yaitu dari Hawa. Haleluya, glory. Jadi kita lihat dan kita lihat dalam setiap kasus si jahat membenci orang benar dan menganiaya yang benar dan membunuh. Dan itulah yang perlu kita lihat, siapakah dari garis keturunan Kain ini sampai hari ini. Mudah untuk melihat. Kalau selagi orang mau membenci orang yang benar dan mau melakukan firman Tuhan, dia berasal dari siapa? Haleluya. Kalau orang percaya sama orang percaya, sudah tentunya mereka saling mengasihi. Enggak lari itu. Enggak pernah orang yang benar saling membenci, enggak ada jalannya itu. Tetapi kalau orang yang tidak benar akan membenci orang yang benar. Seperti Kain dan Habil. Haleluya. Jadi kita perhatikan mereka ditanam bersama-sama mereka hidup bersama-sama. Keduanya membuat pengkelaiman kepada Allah dan menyembah Allah. Haleluya. Haleluya. Jadi oleh Tuhan Yesus Kristus ketika dia berkata bahwa kerajaan surga adalah seumpama seorang yang menaburkan benih yang baik, hanya saja seorang musuh datang dan menanam lalang di antara benih-benih yang baik itu. Allah tidak pernah menanam lalang-lalang, setan yang menanamnya. Haleluya. Jadi kalau dia sudah menanam lalang-lalang tersebut, dia berasal dari mana? Karena dua jenis tanaman itu, tanaman itu yaitu manusia, berasal dari dua benih yang berbeda. Tumbuh bersama-sama, mereka mengambil makanan di tanah yang sama. Mereka sama-sama mendapatkan matahari, mereka sama-sama mendapatkan hujan. Dan baik pun cuaca buruk, mereka sama-sama menanggung. Haleluya. Kita lihat.
Tetapi yang satu berasal dari Allah, yang satu berasal dari si jahat. Kita lihat. Dari mana kita tahu? Dari perbuatannya. Jadi pohon digambarkan sebagai manusia. Lihatlah pohon, ya lihatlah pohon dari buahnya. Dari buahnya lah kau mengenal siapa mereka. Haleluya. Jadi kita tahu ya bahwa lalang tersebut sedang diikat untuk dibakar. Karena firman Tuhan berkata demikian. Jadi bahwa mereka akan mendorong gandum itu keluar untuk dikumpulkan oleh Tuhan. Haleluya. Kenapa harus didorong? Ya jelas didorong. Karena sifat dan karakter pun gak sama. Kalau aku senang bersama-sama orang yang sedang melewati narkoba, ganja, sabu, pelektas dan lain sebagainya, nanti kita akan melakukan seperti ini. Lalu saya senang mendengarkan dan berkumpul dengan bersama-sama mereka. Dan bisa disebut siapa sebenarnya saya sendiri. Tetapi kalau aku tidak mau kompromi dengan mereka, mereka akan mengusir saya dari situ. Kau bukanlah bagian dari kami. Pasti dia katakan seperti itu. Kalau tidak mau taat, ya, turut kepada peraturan mereka, akan dibunuh. Seperti itulah di zaman dulu. Maukah kamu menyembah Yesus Kristus sebagai juru selamat? Mau. Mari kita bergabung. Kalau aku ada di antara lalang-lalang, apakah kamu mau menyembah Baal, menyembah patung tersebut? Tidak mau, bunuh. Kau bukan bagian dari kami. Itu aja. Haleluya. Jadi gandum tersebut akan diusir itu. Karena mereka tidak senang. Hal yang sama juga, itulah sebabnya Kristus memisahkan antara kambing dan domba. Kalau Kristus melihat tidak sesuai dengan ajarannya, tidak sesuai dengan firman-Nya, maka lalang-lalang tersebut akan diikat berkas-berkas lalu dibakar. Haleluya. Jadi selagi hidup, bagaimana tentang mempelai wanita? Berusaha harus melakukan firman Tuhan sesuai dengan perkataannya. Haleluya. Mau masalah bekerja, mau masalah perjalanan, mau masalah kemanapun, asal firman Allah dalam pikiran kita, semua akan diajari oleh Roh Kudus. Cara duduk pun diajari, cara berjalan pun, cara makan, semuanya akan diajari. Gak perlu kita capek untuk belajar. Tahu sendiri nanti apa yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita sudah tahu firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan cara makan, cara duduk, jadi teringat aku sedikit cara makan. Ya, kalau terlalu banyak, terlalu congok, nggak cocok nampaknya. Dan apapun pekerjaan, baik pekerja maupun berjalan dan lain sebagainya, yang pas yang kita lihat adalah kesederhanaan. Haleluya. Haleluya. Karena kadang-kadang dalam hidup ini, ya, 7 jam contohnya satu hari bekerja. Yang dikerjakan di dalam rumah hanya menyapu. Ya, hanya menyapu rumah dan memasak. Kalau itu dikerjakan cukup hanya 2 jam contoh. 5 jam lagi kemana? Tetapi nanti kalau sudah menyapu, sibuk kali cepat-cepat. Memasak pun begitu cepat kali. Sibuk, tidak sederhana. Padahal yang 5 jam lagi apa pekerjaannya? Duduk-duduk. Haleluya. Jadi semua segala pekerjaan, segala sesuatu yang dikerjakan baik firman maupun secara jasmani, kalau sederhana Tuhan akan suka. Kita baca dulu di Yohanes
4 ayat 1 sampai Yohanes 1, Yohanes 4 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudara kekasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari roh Allah. Kita lihat ini. Haleluya. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari roh Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikris, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia telah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Haleluya. Dan kita lihat di Yudas 3 ayat 4. Saudara-saudaraku kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menuliskan ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Haleluya. Yudas 3 4 dan 12 disampaikan kepada orang-orang kudus. Haleluya. Bersungguh-sungguh menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, bukan pribadi, tetapi keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menuliskan kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Siapa yang menyampaikan Yesus Kristus? Siapa yang mendorong rasul, nabi di zaman dulu sampai zaman ini? Haleluya. Karena bukan seperti hidup kita yang kita alami ini sekarang, ya, di penghakiman yang akan datang. Siksaan yang sangat berat. Haleluya. Bukan seperti siksaan orang yang kena jatuh sakit. Bukan seperti itu. Gak bisa dibandingkan dengan siksaan apapun yang ada di dunia ini. Haleluya. Dan hal yang sama juga, tidak bisa dibandingkan senangnya, betapa senangnya pun manusia di muka bumi ini, tidak bisa dibandingkan betapa senangnya di kerajaan yang kekal. Haleluya. Haleluya. Dan kita melihat, ya, bahwa Rasul Paulus pergi untuk memberitakan firman ketika dia berjumpa di Damsyik, berjumpa dengan Kristus sendiri, dengan tiang api. Dan dia pergi ke sana diutus untuk memberitakan firman bagi bangsa kafir, yaitu Rasul Paulus. Haleluya. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang baik mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ayat berapa tadi? Kisah Rasul 13 ayat 48 saya 48. Saya baca. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat
mereka berbantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitahukan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bangsa kafir, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Allah, dan semua orang yang ditentukan oleh Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Haleluya. Roma 11 ayat 8, 1-8. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia? Waktu itu mengadukan Israel kepada Allah, Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimana firman Tuhan kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Haleluya. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikerjakannya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperoleh, dan orang-orang yang lain telah dibutakan. Sesuai dengan yang tertulis, ya, itu Allah telah memberikan kepada mereka roh tidur, memberikan mata supaya mereka tidak melihat, dan telinga supaya mereka tidak mendengar, sampai kepada hari akhir zaman ini. Haleluya. Dan kita baca untuk menutup lagi Roma 11, 25-29. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi buta sampai ke kegenapan dari bangsa-bangsa kafir telah datang. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapus dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab karunia-karunia dan panggilan Allah adalah tanpa pertobatan. Haleluya. Haleluya. Dan kita baca dulu untuk menutup, biar kita lanjutkan ke depan. Wahyu 2 ayat 1-7. Belum kita baca tadi. Pesan kepada jemaat gereja Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun kesabaranmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencoba mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika engkau tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Dia yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Dari puji nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita.
Dia sudah memberikan pesan bagi kita untuk supaya kita segera bertindak dan melakukan apa yang dikehendaki, supaya kita bersama-sama memiliki hidup kekal di kerajaan Allah kita sendiri. Haleluya. Puji nama Tuhan, mari kita angkat pujian untuk menutup ibadah kita.